kalau ada orang soleh meninggal dunia, dia itu memohon kepada kita nih yang hidup yang sedang mengurusnya supaya disegerakan untuk dimakamkan. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala tempat yang akan dia huni selanjutnya. Dengan membuat jenazah ini tertunda, itu kan akan jadi menyiksa dirinya, menyiksa jenazah ini. Oh, dia kan sudah mati. Tidak, dalam Islam itu orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh tersakiti. Baik tersakiti karena pukulan, benturan, atau tersakiti karena didiamkan tanpa diproses pemakaman. Oh iya Kiai, ya saya sekalian mau tanya nih, untuk pegangan kita sebagai kru ambulan di lapangan, bagaimana sikap dan cara kita untuk memperlakukan jenazah ini dengan baik ini, untuk mensegerakan agar jenazah ini segera sampai tujuan, segera diproses oleh keluarga dari yang ditinggalkan. Itu bagaimana ya Kiai? Ya, pertama begini ya, kita memang nih mungkin bukan hanya di Indonesia, seluruh dunia itu untuk mobil ambulan dia diberikan prioritas dalam menempuh perjalanan ya. Jadi mobil-mobil lain harus memberikan kesempatan atau jalan buat ambulan lewat. Itu sudah salah satu cara mensegerakan penghantaran jenazah. Nah, kemudian yang kedua, dalam agama kita itu setiap orang yang meninggal dunia memang harus segera diproses, segera diurus untuk pemakamannya. Dari mulai pemandiannya, kemudian pengkafanannya, pensolatannya, dan pemakaman harus disegerakan sesegera mungkin. Kenapa? Karena memang begini, kita punya keyakinan bahwa kalau yang orang baik itu yang meninggal dunia, orang soleh meninggal dunia, itu Pak Syukur dalam sebuah hadis menyatakan begini, kalau ada orang soleh meninggal dunia, dia itu memohon kepada kita nih yang hidup yang sedang mengurusnya supaya disegerakan untuk dimakamkan. Kenapa? Karena dia diperlihatkan oleh Subhanahu wa Ta'ala tempat yang akan dia huni selanjutnya. Tempat yang indah, tempat yang nikmat, tempat pokoknya sesuatu yang memang dia inginkan. Sehingga kalau kita dengar suara dia mengatakan segerakan saya, segerakan saya, segerakan saya. Itu apa namanya, ucapan yang mereka ucapkan, tapi kan kita nggak dikasih dengar ya. Bayangkan kalau Pak Syukur lagi nyopir mobil ambulan ini dengar, ini kenapa macet, kenapa berhenti, umpamanya lagi antri di pintu tol gitu ya, kan Pak Syukur mungkin, tapi tidak dengar. Tapi memang begitulah ya, prosesnya harus cepat, harus disegerakan. Jadi tidak ada lagi alasan menunda-nunda. Bahkan termasuk juga keluarga, umpamanya ada keluarga yang ditunggu. Ya, kalau memang 1-2 jam atau 3 jam menunggu seseorang yang memang ingin melihat jenazah di saat sebelum dimakamkan, mungkin oke lah, it's okay ya. Tapi kalau sampai berhari-hari, dalam Islam itu tidak ada sampai berhari-hari membiarkan jenazah tanpa belum dikuburkan. Tidak ada alasan ya. Jadi dimandikan, dikafankan, disolatkan, dan langsung dimakamkan. Nah, proses pengantarannya ini ya insya Allah sih dengan kemampuan Pak Syukur mengemudi kendaraan itu bisa cepat sampai ke tujuan, itu akan lebih bagus lagi. Tetapi juga kecepatan itu dibatasi dengan apa? Dengan kendaraan yang nyaman. Kenapa? Karena jenazah itu ketika dia naik kendaraan kita sama dengan orang hidup. Kendaraan itu ketika terlalu terbang-terbangan dia mungkin merasakan nggak nyaman dalam kendaraan. Sama dengan kita yang hidup naik kendaraan maunya nyaman, enak. Maka kalaupun memang cepatlah dalam perjalanan, tapi cepatnya terkendali ya. Ya, jangan sampai terbanting-banting apa. Ya, terbanting-banting. Yang kurang nyaman bagi. Ya, betul. Lalu untuk proses pemakaman nih Kiai, kalau masih ada keluarga yang harus ditunggu, itu menurut agama berapa lama waktunya itu Kiai? Iya. Kadang-kadang memang ya ada jenazah yang kenapa belum dimakamkan, kenapa belum? Oh, masih ada yang ditunggu, pamannya begitu. Nah, tentunya memang sih tidak mesti setiap anggota keluarga itu menyaksikan jenazah sebelum dimakamkan. Apalagi kalau posisi keluarga ini
jauh. Mamanya harus menunggu berhari-hari. Memang tidak ada batas berapa hari, cuma kita hanya berpatokan kepada perintah Nabi bahwa ketika meninggal dunia segera dimakamkan, segera diurus. Nah, segeranya ini berapa lama, berapa hari? Tentunya kalau sudah bilang hari, tentunya jadi lama. Mamanya begini. Ada salah satu keluarganya yang berada di luar negeri, yang kalau datang kemari mungkin butuh 1-2 hari. Tentunya kan tidak layak kita tunggu. Kenapa? Hanya menunggu satu orang melihat jenazah, dengan membuat jenazah ini tertunda, itu kan akan jadi menyiksa dirinya, menyiksa jenazah ini. Oh, dia kan sudah mati. Tidak, dalam Islam itu orang yang sudah meninggal dunia tidak boleh tersakiti. Baik tersakiti karena pukulan, benturan, atau tersakiti karena didiamkan tanpa diproses pemakaman. Ada batasnya nggak? Ya kalau setengah hari, istilahnya meninggalnya pagi, ini baru datang jam 2, jam 3, oke lah, masih dianggap wajar gitu menunggu. Tapi kalau sudah sampai besok, sampai menginap 1-2 malam, ini tidak dianjurkan. Jenazah ya. Kasihan jenazah itu akan tersiksa. Ya.